Sobat Skriptura, pada seri renungan hari ini kita akan melihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 22 dengan pendekatan yang sederhana melalui bahasa asli yaitu bahasa Yunani. Kita akan melihatnya berdasarkan 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama ialah Basileia. Kata ini biasanya diterjemahkan sebagai kerajaan. Namun dalam teks ini yang dimaksudkan adalah kerajaan Tuhan. Kata Basileia bukan hanya menunjukkan pada wilayah atau tempat, tetapi pada pemerintahan atau kuasa yang sedang bekerja. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Tuhan, Ia sedang mengarahkan perhatian pada cara Tuhan berkarya dan memerintah di tengah kehidupan manusia. Kata kunci yang kedua ialah kokos, yang berarti biji atau butir kecil. Dalam Lukas 13, biji ini adalah biji sesawi. Penekanannya ada pada ukurannya yang sangat kecil. Dari sesuatu yang nampaknya sederhana dan hampir tidak diperhitungkan, justru muncul pertumbuhan yang besar dan nyata. Kata kunci yang ketiga ialah sime. Sime diterjemahkan sebagai ragi. Ragi bekerja secara tersembunyi. Ia tidak langsung terlihat, tetapi perlahan mempengaruhi seluruh adonan. Dalam teks ini, ragi menggambarkan daya pengaruh kerajaan Tuhan yang bekerja dari dalam secara senyap namun menyeluruh. Melalui 3 kata kunci ini, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk melihat kerajaan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kerajaan itu tidak datang dengan gebrakan besar yang langsung mengesankan. Ia hadir seperti kokos, kecil dan sederhana. Ia bekerja seperti sime, tersembunyi namun pasti. Semuanya ini tetap berada dalam lingkup Basileia, pemerintahan Tuhan yang aktif dan hidup. Lukas juga mencatat bahwa setelah pengajaran ini Tuhan Yesus terus berjalan dari kota ke kota sambil mengajar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kerajaan Tuhan berjalan seiring dengan proses perjalanan dan kesetiaan dalam keseharian. Tidak instan, tetapi terus bergerak. Teks ini menolong kita untuk tidak meremehkan awal yang kecil dan proses yang pelan. Dalam pandangan Tuhan, sesuatu yang nampaknya sederhana bisa saja menjadi sarana karya yang begitu besar. Kerajaan Tuhan tidak selalu hadir lewat hal yang mencolok, tetapi hadir lewat kesetiaan, pengajaran, dan perubahan yang bertumbuh dari dalam. Kiranya melalui perenungan singkat ini kita belajar membaca Lukas 13 dengan lebih peka terhadap cara Tuhan bekerja. Kerajaan Tuhan sedang dan terus bertumbuh, bahkan ketika kita tidak langsung melihatnya. Untuk itu terima kasih sudah belajar bersama, dan sampai jumpa pada seri renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.